kembali serang dan bakar tangki minyak Arab Saudi di Jizan. Sebuah tangki bahan bakar di sebuah fasilitas minyak Arab Saudi terbakar setelah diserang oleh pemberontak Yaman Houthi. Serangan ini terjadi pada peringatan 6 tahun intervensi Arab Saudi ke perang saudara di Yaman. Serangan yang terjadi di Jizan, barat daya Arab Saudi dekat perbatasan dengan Yaman, dilakukan oleh 8 drone pembawa bom yang diluncurkan oleh pemberontak. Kementerian Energi Arab Saudi dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan di Jizan sekitar 970 km barat daya Riyadh di Laut Merah menghantam fasilitas distribusi tepat setelah jam 9 malam pada Kamis. Serangan itu mengakibatkan kebakaran di salah satu tank terminal. Bunyi pernyataan itu tanpa menjelaskan lebih lanjut serangan itu tidak menimbulkan korban seperti dikutip dari AP pada Jumat 26 Maret 2021. Arab Saudi tidak secara spesifik mengidentifikasi daerah yang diserang, namun Jizan adalah rumah bagi kilang baru dan fasilitas pelabuhan untuk raksasa energi Arab Saudi, Arabian Oil Co. Kilang tersebut dengan kapasitas 400.000 barel per hari mengirimkan pengiriman pertamanya ke luar negeri tahun lalu. Jizan juga diterjemahkan dari bahasa Arab seperti Jazan oleh Aramco. Jizan dan kilang barunya telah lama menjadi sasaran pemberontak Yaman dalam kampanye mereka melawan Arab Saudi. Namun gambar satelit dari Planet Labs Inc. yang diambil Jumat pagi dan dianalisis oleh The Associated Press tidak menunjukkan adanya kerusakan di fasilitas itu. Dalam pidato yang disiarkan televisi, juru bicara militer Yahya Sari mengklaim bahwa kelompok pemberontak itu menargetkan beberapa situs Aramco di kota Jizan, Ras Tanura, Yanbu, dan juga Rabik dengan 18 drone dan 8 rudal balistik. Sari juga mengklaim pemberontak meluncurkan salvo lain dari 12 drone dan 8 rudal balistik di pangkalan udara King Abdul Aziz di Dammam. Ketika 6 drone juga menyerang lokasi militer di Provinsi Asir dan juga Najran. Operasi tersebut telah berhasil memenuhi tujuannya, klaim Sari. Kami menegaskan bahwa kami siap untuk melakukan operasi militer yang lebih kejam dan lebih kejam di masa mendatang, ujarnya. Namun Arab Saudi tidak mengakui gelombang serangan dalam skala besar yang diklaim perang. Klaim antara Arab Saudi dan pemberontak telah menjadi hal yang biasa selama perang. Koalisi yang dipimpin Saudi memasuki perang Yaman pada 25 Maret 2015 ketika mengancam akan merebut kota pelabuhan Aden di Yaman dan sepenuhnya menyerbu pemerintah yang diakui secara internasional di negara itu. Arab Saudi berjanji bahwa serangan gagasan putra mahkota Mohammed bin Salman akan segera berakhir. 6 tahun kemudian, pertempuran berkecamuk, perang telah menewaskan sekitar 130.000 orang, termasuk lebih dari 13 warga sipil tewas dalam serangan yang ditargetkan. Menurut proyek lokasi dan peristiwa konflik bersenjata, puluhan ribu anak meninggal karena kelaparan dan juga penyakit. Sementara itu, peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan 2 komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone.
Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu 2 kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, 2 kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia. Selain itu, ada juga pameran penuh Angkatan Udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk Angkatan Laut yang disebut Shahid Raudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface to surface dan rudal surface to air yang mampu membawa helikopter UAV dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020. Keberhasilan lainnya adalah latihan IRGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris.